Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi juga, Nak. Silakan masuk. Silakan duduk. Oke, sama-sama Husen. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Kalau tidak salah, ini dengan Husen, siswa dari kelas 11 bahasa ya? Iya, saya Husen dari kelas 11 bahasa. Baik. Apa kabar Husen hari ini? Kabar baik. Baik, Husen. Kedatangan Husen di sini, apakah tidak ada kegiatan lagi yang Husen lakukan ya? Tidak, kebetulan sekarang tidak bisa. Oke, dari jam istirahat ya. Sebelum Husen ke sini, apakah ada hal lain yang Husen lakukan setelah itu? Tidak. Oke, baik Husen. Karena kita menggunakan waktu istirahat, jadi di sini Ibu tentukan waktunya. Jadi waktunya di sini kita memerlukan waktunya 30 menit saja ya. Ya, saya rasa bisa. Oh iya, sebelum kita mulai pembicaraan kita hari ini, perlu Husen ketahui bahwa di sini kita menggunakan asas kerahasiaan. Jadi di sini Husen jangan sungkan untuk menceritakan masalah yang Husen alami ya. Oke, baiklah, kedatangan Husen ke sini tujuannya buat apa? Kalau boleh Ibu tahu, Ibu lihat dari raut wajahnya Husen, kayaknya Husen ada masalah. Ya, saya sedang mengalami banyak permasalahan yang sulit. Apakah Husen bisa menceritakan kepada Ibu? Begini, Bu, saya gemetar ketika tampil di depan kelas. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari ibu. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar, dan menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika ada guru yang mengajarkan kelas. Oke, baik. Jadi apa yang Husen lakukan jika Husen tidak percaya diri di depan kelas? Saya hanya berdiam diri daripada saya akan. Jadi apakah dengan cara demikian Husen merasa lebih nyaman dan merasa lebih senang? Mungkin Husen berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan harus sempurna, walaupun tidak mungkin itu tidak akan selesai seperti itu. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Husen bisa presentasi di depan kelas dan bagaimana bisa menjawab pertanyaan dari dosen itu yang dipikirkan Husen sekarang, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Saya bingung bagaimana setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Baik, bagus sekali keinginan Husen. Ibu juga merasa senang dengan apa yang sudah dikatakan Husen tadi. Jadi dari hal yang tadi sudah dijawab oleh Husen tadi, Husen bisa lakukan di depan kelas agar Husen bisa presentasi dan bisa menjawab pertanyaan dari dosen tersebut. Ya, bagus sekali Husen sudah memahami masalah yang Husen alami, yaitu bagaimana Husen bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari dosen. Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Husen merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah menjawab pertanyaan dari guru atau ketika presentasi saya takut nanti saya akan ditertawakan oleh teman-teman. Jika mencobanya saja Husen belum bisa, kenapa Husen bisa berpikir hal negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu.
Namun saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya bisa merasa percaya diri dan saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru. Oke, baiklah. Kira-kira rencanamu selanjutnya sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya itu seperti apa? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Dan kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan. Baguslah, Husein sudah tahu apa yang harus Husein lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi, dan apakah kesimpulan yang Husein ambil dari diskusi kita hari ini? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya sudah mengetahui langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya. Oke, baiklah. Jadi setelah melakukan konseling tadi, dapat disimpulkan yang pertama yaitu Husein akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Husein presentasikan. Kemudian yang kedua, Husein akan berpenampilan rapi sehingga Husein merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, sebelum melakukan sesuatu, hal yang pertama yang Husein lakukan yaitu berdoa terlebih dahulu. Bisa dipahami, Husein? Baiklah, Husein. Apakah masih ada yang akan Husein sampaikan? Tidak, saya rasa cukup. Oke, baiklah, Husein. Jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, Ibu mau bertanya, kapan Husein berbincang-bincang lagi dengan Ibu di sini? Kira-kira 1 minggu lagi saya akan datang kemari untuk meminta saran. Terima kasih atas saran pertamanya. Oke, baiklah, kalau begitu kita akan bertemu lagi di 1 minggu mendatang ya, Husein. Terima kasih. Oke, sama-sama, Husein. Sekarang saya pamit dulu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, hati-hati.